Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Angga selaku dosen dari mata kuliah Creative Problem Solving dan teman-teman semua, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, hari ini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 20, yaitu saya sendiri Fatima Dusyayani, Rizky Boyma Panjaitan, Erni Rizky, Dahnia Lutfi Ahmad, dan Hana Solihah. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja yaitu lepasnya harimau benggala di Singkasu Singkawang, Kalimantan Barat. Adapun yang pertama yaitu latar belakang masalah. Dilansir dari BBC News, pada tanggal 5 Februari 2021, terdapat 2 jenis harimau benggala yang lepas di Singkasu Singkawang, Kalimantan Barat. Lepasnya 2 harimau tersebut mengakibatkan tewasnya seorang petugas. Penyebab lepasnya harimau dikarenakan derasnya hujan di kota Singkawa yang terjadi selama berhari-hari. Hujan tersebut menimbulkan tanah longsor di sekitar kandang harimau yang menyebabkan adanya lubang yang cukup besar. Setelah kejadian tersebut, pihak kebun Singkawang melakukan pencarian terhadap 2 harimau yang lepas yang bernama Eka dan Tora. Pencarian pun membuahkan hasil dan menemukan keberadaan Tora. Tora kini dikurung dalam kandang dan di bawah pengawasan tim medis di Singkasu. Harimau lainnya yang bernama Eka terpaksa kami lumpuhkan dengan peluru tajam sebab Eka lebih agresif dan bersifat mengancam. Kejadian tersebut masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai prosedur pengamanan Singkasu Singkawang untuk mengetahui apakah kejadian tersebut dikarenakan alam atau kalian petugas kebun binatang itu sendiri. Selanjutnya adalah pendefinisian masalah. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan solusi yang efektif dan efisien. Metode yang kami gunakan ialah Kepner-Trego Problem Analysis atau KTPA. Berikut penjabaran tabel KTPA dalam kasus ini. Pada kolom distinction dari tabel tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, harimau benggala merupakan spesies harimau terbesar. Yang kedua, harimau spesies terbesar itu lepas dari kandangnya di Singkasu Singkawang, Kalimantan Barat. Yang ketiga, hujan deras menimbulkan tanah longsor di sekitar kandang harimau dan menyebabkan adanya lubang besar. Yang keempat, meskipun polisi berhasil mengamankan pengunjung dari harimau lepas, nyawa petugas menjaga kuda tidak dapat diselamatkan. Lalu dampak akhir dari kasus ini ialah salah satu harimau ditembak mati dan satu lainnya diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya analisis root cause atau akar permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini ialah lubang besar hasil dari tanah longsor dan hujan deras menjadi celah bagi harimau untuk melarikan diri dari kandangnya di Singkasu, Singkawang, Kalimantan Barat. Kemudian problem statement. Upaya apa saja yang dapat dilakukan penanggung jawab kebun binatang untuk menangani kasus harimau lepas yang sudah terjadi, dan bagaimana cara mengantisipasi agar harimau tidak lepas lagi di kemudian hari. Selanjutnya pengumpulan ide. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang terjadi. Metode yang kami gunakan adalah morphological matrix. Dalam kasus ini terdapat 2 tabel morphological matrix. Yang pertama, tabel morphological matrix untuk menangani kasus yang sudah terjadi. Penanganan yang harus dilakukan antara lain penanganan terhadap harimau, mengubur harimau yang sudah ditembak mati, kemudian penanganan terhadap manusia. Singkasu bertanggung jawab atas penguburan petugas kuda yang diterkam harimau, dan penanganan terhadap lingkungan yaitu memperbaiki kandang harimau. Yang kedua, tabel morphological matrix untuk mencegah kasus agar tidak terjadi lagi. Pencegahan yang harus dilakukan antara lain pencegahan terhadap harimau yaitu memberi makan harimau tepat waktu agar tidak menerkam manusia. Kemudian pencegahan terhadap manusia yaitu memperketat pengawasan terhadap kandang harimau. Dan pencegahan terhadap lingkungan yaitu menanam banyak pohon untuk mencegah terjadinya tanah longsor di kandang harimau. Bab 4. Analisis keputusan. Kami menggunakan 2 teknik dalam penetapan solusi terbaik. Yang pertama adalah metode KTDA, berisi identifikasi kemungkinan risiko yang akan terjadi atau adverse sequence. Solusi diambil dari nilai tertinggi KTDA dan nilai terendah adverse consequence. Solusi terbaik yang kami dapat adalah memperketat penjagaan kandang harimau,
Teknik kedua ialah metode KTTPA, digunakan untuk memastikan kesuksesan penerapan solusi. Sebagai contoh, penjagaan kandang yang terlalu ketat dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan dapat pula membuat pengunjung merasa aman. Bab 5. Implementation Solution. Implementasi solusi merupakan realisasi dari solusi-solusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahap ini terdapat 4 langkah, yaitu Gantt chart, deployment chart, budget, dan prototype. Yang pertama, metode Gantt chart. Dalam tabel Gantt chart berisi prioritas penyelesaian tugas dari solusi yang sudah dipilih. Prioritas pertama dalam kasus kami ialah mencari harimau yang lepas, dan prioritas terakhir ialah mengoperasikan kembali Shinkazu. Yang kedua, metode deployment chart. Metode ini digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di tahap implementasi solusi. Pada tabel deployment chart, grafik yang dikhususkan untuk mengorganisir tugas anggota tim, yaitu anggota tim pihak Shinkazu, anggota tim volunteer, dan anggota tim event. Yang ketiga, metode budget. Metode ini mengalokasikan dana yang detail sesuai dengan kebutuhan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam tabel budget. Untuk memenuhi kebutuhan dari honor personal sampai publikasi memerlukan dana sebesar Rp53.500.000. Yang keempat, metode prototype. Dalam kasus ini, kami memilih untuk menggunakan metode prototype tidak berwujud. Berikut flowchart lepasnya 2 harimau di Shinkazu, Singkawang, yaitu pembukaan pendaftaran secara online, calon pendaftar mengisi form biodata yang telah ditentukan, kemudian calon peserta akan mendapatkan konfirmasi dari pihak Shinkazu, Singkawang apabila persyaratan memenuhi. Setelah itu, calon peserta membawa persyaratan dan siap diseleksi oleh pihak Shinkazu, dan Shinkazu Singkawang Kalimantan Barat siap beroperasi kembali. Tahapan terakhir adalah evaluasi. Kelompok kami menggunakan teknik daftar periksa evaluasi atau evaluation checklist. Apakah solusi yang dipilih dapat mencegah lepasnya harimau di Shinkazu di kemudian hari? Apakah solusi yang dipilih sudah mempertimbangkan semua resiko dan konsekuensi yang mungkin akan terjadi? Apakah solusi yang diberikan sudah mempertimbangkan keterbatasan sumber daya panitia? Apakah solusi sudah baik dari segi keamanan? Apakah solusi sudah baik dari segi sosial? Kesimpulan dari penelitian kami antara lain, berdasarkan teknik KTPA, penyebab utama lepasnya harimau ialah lubang besar hasil dari tanah longsor dan hujan deras. Kami memilih solusi terbaik untuk menangani kasus ini, yaitu dengan memperketat penjagaan kandang harimau agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Solusi tersebut kami tentukan melalui teknik morphological matrix, tabel KTDA, tabel adverse consequence, dan tabel KTPPA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.